Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Puji syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat serta nikmatnya kepada kita semua untuk kesehatan serta kesempatan kita untuk sama-sama berkumpul di Zoom meeting kali ini. Salawat serta salam juga kita panjatkan pada junjungan kita, Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang karena bimbingan dan ajarannya lah yang membawa kita dari gelapnya zaman kebodohan menuju terangnya zaman keislaman. Pada kesempatan kali ini, izinkan kami, yaitu kelompok 3, untuk mempresentasikan tentang sistem koloid. Sebelumnya, izinkan saya terlebih dahulu untuk memperkenalkan anggota dari kelompok 3. Yang pertama adalah saya sendiri, yaitu sebagai presenter, Akmal Sabila Amrullah. Yang kedua ada Fiska Fauzia. Yang ketiga ada Anissa Devi Larasati. Dan yang keempat ada Muhammad Bayu Arizal. Baik, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita mulai di pertanyaan pertama yang akan dibacakan oleh Fiska Fauzia. Kepadanya disilakan. Pertanyaan yang pertama yaitu, jelaskan disertai contoh perbedaan larutan, koloid, dan suspensi. Larutan adalah campuran homogen yang terdiri atas pelarut dan zat terlarut yang tidak dapat dipisahkan lagi. Contohnya, lautan air dan gula. Koloid adalah campuran bersifat antara larutan dan suspensi. Secara kasat mata, terlihat mirip seperti larutan, namun komponen penyusunnya masih dapat dilihat dengan mikroskop. Biasanya terlihat keruh, contohnya susu. Sementara suspensi adalah campuran heterogen. Suspensi masih dapat terlihat antar komponennya tanpa menggunakan mikroskop. Jika pada waktu yang lama, suspensi dapat mengendap, contohnya air dan pasir. Di sini disajikan tabel yang berisi ciri-ciri dari koloid, larutan, dan suspensi. Ciri-ciri dari koloid yaitu heterogen, dimensinya antara 1 nm sampai dengan 0,5 mikrometer, tersebar merata, tidak memisah jika didiamkan, dapat dilihat dengan mikroskop ultra, tidak dapat disaring. Sementara ciri-ciri dari larutan yaitu homogen, dimensinya kurang dari 1 nm, tersebar merata, tidak memisah jika didiamkan, tidak dapat dilihat dengan mikroskop ultra, dan tidak dapat disaring. Sementara ciri-ciri dari suspensi yaitu heterogen, dimensinya lebih dari 0,5 mikrometer, mengendap, memisah jika didiamkan, dapat dilihat dengan mikroskop biasa, dan dapat disaring dengan saringan biasa. Yang kedua, jelaskan pengertian koloid. Koloid merupakan campuran dari dua zat atau lebih yang tersebar secara merata dengan ukuran partikel terdispersi antara 1 nm sampai 0,5 mikrometer. Koloid 8 macam disertai contoh. Yang pertama, ada fase terdispersi dalam bentuk gas, medium pendispersi dalam bentuk cair. Nama koloidnya adalah buih. Contohnya adalah buih sabun, krim kocok, buih deterjen. Yang kedua, fase terdispersinya dalam bentuk gas, medium pendispersinya padat. Nama koloidnya adalah buih padat. Contohnya adalah karet, busa, batu apung, dan styrofoam. Yang ketiga adalah fase terdispersinya adalah cair, medium pendispersinya dalam bentuk gas. Nama koloidnya adalah aerosol. Contohnya kabut, awan, udara ber-AC, air, spray, parfum. Yang keempat, fase terdispersinya adalah cair, medium pendispersinya dalam bentuk cair. Nama koloidnya adalah emulsi. Contohnya susu, santan, minyak ikan, yogurt. Yang kelima, fase terdispersi dalam bentuk cair, medium pendispersinya padat. Nama koloidnya adalah emulsi padat. Contohnya adalah keju, mutiara, jelly. Yang keenam, fase terdispersi dalam bentuk padat, medium pendispersi gas. Nama koloidnya adalah aerosol padat. Contohnya asap, debu. Yang ketujuh, fase terdispersi dalam bentuk padat, medium pendispersi cair. Nama koloid adalah sol. Contohnya cat, kanji, tinta, sol emas, darah, sol belerang. Yang ke-8, fase terdispersi dalam bentuk padat, medium pendispersi padat. Nama koloid sol padat. Contohnya adalah kaca berwarna, intan hitam, paduan logam.
buih. Nama koloid buih adalah koloid yang memiliki substansi terdispersinya berupa gas dan medium pendispersinya berupa cairan. Nama koloid buih padat adalah koloid yang memiliki substansi terdispersinya berupa gas dan medium pendispersinya berupa padat. Aerosol adalah koloid yang memiliki substansi terdispersi berupa cairan dan medium gas. Emulsi adalah koloid yang substansi terdispersi dan medium pendispersinya sama-sama memiliki fase cair yang membentuk campuran yang stabil. Emulsi padat adalah koloid yang substansi terdispersinya berupa cairan dan medium pendispersinya berupa padatan yang membentuk campuran stabil. Aerosol padat adalah koloid yang memiliki substansi terdispersi berupa padatan dalam medium gas. Sol adalah koloid yang tersusun atas padatan yang terdispersi dalam bentuk cair. Sol padat adalah koloid yang substansi terdispersi dan medium pendispersinya sama-sama memiliki fase padat. Selanjutnya adalah pertanyaan keempat. Jelaskan 6 sifat-sifat koloid disertai contoh. Koloid memiliki 6 sifat, yaitu efek Tyndall, gerak Brown, adsorpsi, elektroforesis, dialisis, dan koagulasi koloid. Efek Tyndall adalah penghamburan cahaya oleh partikel koloid. Jalannya sinar dalam koloid dapat terlihat karena partikel koloid dapat menghamburkan sinar ke segala arah. Contoh, pada saat kita menyalakan lampu mobil pada keadaan berkabut, maka akan terlihat partikel-partikel dalam kabut akan terhamburkan ke segala arah. Cahaya matahari masuk melalui celah rumah. Selanjutnya adalah gerak Brown. Gerak Brown adalah gerak partikel koloid dalam medium pendispersi secara terus-menerus, membentuk arah zigzag yang disebabkan karena adanya tumbukan antara partikel terdispersi dan zat pendispersi. Gerak Brown ini menyebabkan partikel koloid tidak memisah jika didiamkan. Contoh, pergerakan asap dan bentuk awan. Selanjutnya adalah adsorpsi. Adsorpsi adalah penyerapan partikel pada permukaan zat. Partikel koloid Sol memiliki kemampuan untuk mengadsorpsi partikel pendispersi pada permukaannya. Sifat ini digunakan dalam berbagai proses seperti penjernihan air, pemutihan gula tebu, dan norit untuk obat diare. Contohnya seperti yang sudah disebutkan tadi. Yang ketiga, elektroforesis adalah gerakan partikel koloid karena pengaruh medan listrik. Sifat ini banyak digunakan pada cerobong asap di mana asap pabrik dilewatkan melalui alat yang disebut kotrel. Contohnya, cerobong asap di mana asap pabrik dilewatkan melalui alat yang disebut kotrel dan identifikasi DNA. Yang keempat, dialisis adalah teknik pemisah partikel koloid dengan ion-ion lain yang ukurannya lebih kecil melalui membran semipermeabel. Contohnya, pasien yang melakukan cuci darah di mana kelebihan kandungan ion-ion garam dapat dikeluarkan dari darah atau hemodialisis dan pemurnian pati dari partikel sianida. Yang terakhir yaitu koagulasi koloid, merupakan suatu keadaan di mana partikel-partikel koloid membentuk suatu gumpalan yang lebih besar. Contohnya, penggumpalan darah oleh racun, penjernihan air dengan penambahan tawas, koagulasi susu akibat pengasaman atau perubahan pH, koagulasi telur akibat perebusan atau pemanasan, dan pembentukan delta muara sungai akibat adanya elektrolit atau ion dari garam air laut. Baik, sekian sesi presentasi dari kelompok kami. Selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Untuk yang ingin bertanya, bisa langsung ditanyakan. Dicatat dulu ya. Satu pertanyaan aja dari satu kelompok. Sampai jam 14.53 ya. 14.53 kita tutup. Ya, silakan. Saya Davina dari kelompok 1. Pertanyaannya, apa aja sih faktor terjadinya koagulasi? Baik, terima kasih Davina untuk pertanyaannya. Ada yang mau nanya lagi? Saya izin bertanya, boleh nggak? Boleh. Boleh, Don. Ya. Izin bertanya, saya Muhammad Doni Fariza dari kelompok 2. Untuk membedakan koloid dan larutan sejati secara sederhana dapat diketahui melalui apa? Baik, terima kasih pertanyaannya, Doni. Ya. Apakah ada lagi yang ingin ditanyakan? Sudah ya, kita tutup ya. Cukup ya, Bu ya? Ya, cukup. Baik, karena waktu yang tidak memungkinkan, maka akan kami tutup saja sesi tanya jawab ini dengan bersama-sama mengucap hamdalah
Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam.